Oke, kali ini pengenalan dasar tentang CX Programmer. Saya akan menjelaskan sedikit item yang sering digunakan ketika program, lalu saya akan membuat program sederhana. Nah, langkah awal kita buat file baru. Oke, selanjutnya ini device namanya, kita nama bebas. Lalu ada device tipe, ini dari PLC. Nah, kita baca template-nya dulu. Ini template PLC ya. Template PLC-nya itu Omron CP1E. Ini device tipenya nih, CP1E. Device tipe CP1E. Lalu selanjutnya ada N30. Ini itu CPU tipenya. Jadi device tipenya udah CP1E. Nah, dia CPU-nya itu settingnya di sini, settings CPU tipenya N30 sesuai. Kalau misal di sini N20, ya udah kita ganti ke N20 gitu, sesuaiin. Nah, lalu ada network tipenya nih. Kita kabel transfer dari laptop, dari PC kita ke PLC kita mau pakai apa. Contoh pakai USB nih. Kita pilih USB. Tuh. Jadi sebelum kita mulai program, kita tuh harus baca template PLC-nya dulu. Iya tuh device tipenya apa sama CPU tipenya apa. Baru kita setting nih di CX programmernya. Kalau udah klik OK. Nah, ini tampilan awal dari CX programmernya. Jadi, sebelum kita mulai program, lebih gampangnya kita buat simbol dulu. Nah, simbol ini itu data-data, kumpulan data-data yang kita yang kita mau pakai di program nanti, kita tulis di sini dulu. Misal, di sini tuh bisa buat semua semua data lah, data input, data output, terus data memori, data integer, masih banyak lagi lah, pokoknya semuanya bisa ditaruh di sini gitu yang kita pakai di program nanti. Misal kita pakai dua input, start sama stop, sama dua output, motor sama lampu. Nah, berarti kita harus tulis dulu nih di sini nih sebelum kita program. Caranya itu klik kanan, insert simbol. Nah, kita tulis dulu, misalkan input dulu, pb start. PB start. Nah, ini data tipe nih. Data tipe ini ada banyak. Nah, karena input sama output itu data tipenya boolean, sama nih defaultnya boolean, berarti kita langsung ke addressnya aja. Addressnya kita harus samain sama wiringnya. Misal kita wiringnya itu mana ya? Ini. Wiringnya itu kita masuk inputnya ke 0.00 yang ini nih. Berarti kita samain nih di sini. Startnya itu 0.00. Oke, gitu kan. Lalu selanjutnya ada stop. Klik kanan, insert simbol, PB stop. Nah, PB stop, kita lihat lagi nih di wiringnya. Di wiringnya ini kita masuk ke mana nih? Push button stop. Misalkan push button stop masuk sini. Berarti ke 01, ya kan? Berarti kita harus samain. Ini masih sama boolean. Nah, di sini 0.01. Input ini nih selalu depannya 0 titik kalau input ya. Itu kalau output dia ada dua jenis. Dia itu jenisnya ada yang 100 CH berarti 100 titik. Kalau 10 CH berarti 10 titik. Gitu. Ini makanya 100 CH berarti 100 titik 00, 100 titik 01 dan seterusnya itu. Contoh kita mana? Nah, ini kita outputnya motor ya. Motor sama output itu boolean ya. Terus alamatnya masuk ke 100.00 misal. Yang mana nih? 100.00 berarti dia masuk ke sini nih, nggak kelihatan. Nah, terminal sini. 100.00 di wiringnya. Berarti ini 100.00. Terus kita klik kanan, insert lagi lampu. Lampu kita masuk ke 100.01. Dan nih, kita udah catat semuanya di sini nih. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Input, out itu output gitu. Berarti kita lanjut ke programnya di section ya, di menu section. Nah, jadi menu section ini itu dimana tempat kita buat programnya. Nah, ini section ini klik kanan, bisa diganti namanya, rename program 1 misal. Program 1. Udah nih program 1. Jadi
program satu section itu dia tuh tempat buat kita programnya nih. Nah, ini namanya rang. Rang ini itu tuh baris apa ya? Kita tambah dulu deh. Klik rang, terus klik kanan, insert below. Nah, itu ke bawah. Kalau insert above itu ke atas. Itu nambah ke atas, nambah ke bawah. Itu. Nah, ini tuh rang. Jadi tuh rang gimana ya? Satu baris ini itu satu rang. Itu satu fungsi. Fungsi misalnya kita mau nyalain motor, berarti pakai rang 0. Mau nyalain lampu, pakai rang 1. Itu. Jadi masing-masing rang. Kita contoh sederhana. Stop, start sama motor gitu. Stop berarti kan NC. Kita cari. Nah, ini kontak NC nih. Yang kontak NC kita klik. Nah, pas kita udah klik, di sini diminta nih, dia mau apa ya? Dia nanyain alamatnya atau namanya apa. Kita kan tadi udah nulis di simbol, berarti kita tulis aja namanya PB stop. Nah, enter. Terus abis itu di sini kontak NO. Nah, ini PB start. Nah, udah ada PB start. Lalu selanjutnya kita pasang outputnya. Outputnya yang coil ini, new coil. Ini juga sama, tapi dia sifatnya NC. Jadi kita pakai sifat yang NO, new coil. Itu kita motor, motor dulu. Nah, ini udah nih. Ini udah jadi satu rang. Oh ya, ini kita kasih pengunci dulu nih. Biar motor ini ketika start kita lepas, motor ini tetap jalan. Kita harus kasih pengunci. Penguncinya itu yang ini. NO pengunci nih. Kita klik, kita pengunci dari kontaknya si motor ini. Kita tulis motor. Nah, ini udah. Oke, ini udah. Kita simulasi dulu deh. Simulasi itu dari simulasi yang ini nih, Work Online Simulator, klik. Sebentar. Nah, ini udah. Nah, ini simulasi. Ini kondisi awalnya dia masih mati ya motornya. Ketika VB start kita tekan, kita enter startnya, kita logika satu, berarti kan logika satu kan ditekan. Logika satu. Nah, motor jalan atau motor nyala. Nah, ketika kita lepas logika 0 berarti ya. Kita lepas. Nah, motor tetap jalan karena ada kuncinya dari si motor ini nih, kontaknya dari motor gitu. Jadi harusnya dia jalan ngalir walaupun di sini terputus NO, dia bakal ngalir lewat bawah. Gitu. Cara stopnya kita enter logika satu karena dipencet ya logika satu. Nah, dia mati mutus gitu. Harusnya terputus sampai sini. Ini jadi NO dia. Ini kenapa nggak hilang? Karena gimana ya? Walaupun dia nggak hilang, tapi dia tetap terputus gitu. Tetap NO dia. Kalau kita logikain 0, berarti kan dilepas. Tadi kan satu ditekan. Pas dilepas, dia balik lagi. Tuh, gitu. Ini logika masih awal ya, masih logika 0 semua. Lanjut, kita balikin lagi simulasi work on simulator, klik. Nah, ini buat program lagi. Kita ketika motor jalan, berarti kan motor jalan nih. Terus lampu nyala, berarti kita pakai kontaknya si motor. Kontak NO ya, kontak NO motor. Nah, ini motor. Lalu kita kasih outputnya yang ini. Output lampu. Lampu. Nah, lampu. Udah. Jadi ketika motor jalan, lampu. Nah, motor jalan, kontak NO jadi NC, ya kan? Yang lampu jadi nyala. Itu. Kita simulasi. Nah, ini simulasi ya. Ini masih kondisi awal, masih kondisi mati semua. Ketika PB start kita logika satu. Nah, ini sebentar. Ini masih NO ya. Motor belum nyala. Ini masih NO. Coba kita lihat, kita logika satu. Nah, ini jadi NC nih. Dia nyambung, ya kan? Lampu jadi nyala. Itu NO jadi NC. Itu. Nah, ini kita lepas nih logika 0. Nah, tetap nyala karena ada penguncinya.
Itu ini masih NC berarti karena motor jalan masih NC, lampu nyala gitu. Ini kita balik lagi. Nah, kalau semisal kita tadi disimulasi, sebentar, disimulasi kita nggak bisa nih program kita tambah kontak NO, nggak bisa dia tuh nambah semuanya dia nggak bisa karena posisi lagi simulasi. Kita harus keluarin dari simulasinya baru kita bisa tambah gitu. Nah, misalkan kita kan baru download nih software nih, software CX-nya nih. Nah, kita kadang tuh kita tuh bisa pakai shortcut nih. Ini kan new kontak NC NO, sorry, NO. Dia bisa pakai shortcut C. Berarti keyboard C dia bisa keyboard C. Nah, dia langsung bisa. Terus ada yang pilihan begini, shortcut C, C kan nih, C. Nah, dia begini pilihannya nih. Nah, ini tuh menurut saya ya, ini tuh agak ribet gitu. Kalau pakai pilihan begini, jadi kita ganti pakai yang CI. Nah, tadi kan SMA. Nah, ini kita ganti pakai CI gitu. Biar kita C, nah dia cuman gini. Kita tinggal kasih nama aja, PB Start gitu. Baru deh tuh dia bisa. Tuh, mungkin segitu dulu. Next kita bahas item-item yang lain ya. Terima kasih, semoga mengerti.